mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi agribisnis tanaman dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 di SMK Negeri 1 Nabang. Saya melaksanakan video praktik pembelajaran ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi pembelajaran jenis-jenis komoditas tanaman perkebunan. Silahkan menyaksikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, jangan berdoa mengerjakan dan kita masing-masing doa silakan. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Puji dan syukur kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita kembali dipertemukan di kelas ini ya. Sehat semuanya ya? Sehat. Semangat? Masih. Harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat untuk kita melaksanakan pembelajaran kita agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat gitu ya. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran siapa yang hari ini tidak masuk. Bagus sekali ya, tapi masuk semua hari ini. Jadi aman, jangan sampai ada yang tidak hadir. Kasihan nanti kalau saya ada teman yang tidak hadir. Akhir-akhir ya, nanti kalau misalnya alfanya bertambah terus, jadinya bisa tidak naik. Itu sudah pasti. Jadi kita harus tetap semangat, harus tetap rajin Gimana? Udah siap tak hari ini mau belajar? Siap. Siap ya, harus siap. Jangan sampai tidak siap dengan pembelajaran, karena belajar itu adalah penting sekali. Penting untuk menambah wawasan, menambah wawasan, menambah ilmu kita, gitu ya. Baik, sekarang masih ingat tak materi kita ada pertemuan yang lalu? Masih ingat, sebutkan Egi, materinya masih tentang apa waktu itu di? Tentang perkebunan. Iya, tentang tanaman perkebunan ya. Tapi hari ini kita tetap akan membahas masalah tentang perkebunan ya, materi tentang perkebunan. Sekarang yang kita akan bahas itu adalah materi jenis-jenis komoditas tanaman perkebunan ya. Ini seperti yang ada di layar, kalian bisa perhatikan di sini jenis-jenis tanaman perkebunan. Sebelum ibu menjelaskan, kalau sudah melihat ini kira-kira contohnya apa sih jenis-jenis tanaman perkebunan itu yang kalian tahu yang ada di pikiran kalian? Kelapa sawit, apa lagi? Kakao, apa lagi? Rambutan, apa lagi? Tebu, apa lagi? Teh, apa? Lada, kakao, jadi banyak sekali. Berarti sudah ada ini ya, sudah tahu kalau sudah dikatakan, ini loh jenis-jenis komoditas tanaman perkebunan, jadinya tahu ya. Jadi ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita ini. Kalian boleh perhatikan di depan. Ada berapa tujuan tuh? 3. Ya, ada 3 tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran kita ini. Coba yang pertama apa? Diskusi yang
kedua apa? Melalui lestari dari mengidentifikasi jenis-jenis komoditas tanaman perkebunan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menerapkan jenis komoditas tanaman perkebunan melalui pengamatan dengan tepat. iya, jadi ada 3 tujuan yang ingin kita capai di dalam pembelajaran kita ini. Tadi kita bertanya sama kalian, apakah kalian belum ibu ajarkan nih, ternyata kalian sudah punya gambaran apa sih itu jenis-jenis komunitas. Tapi hebat sekali kalian ya, sudah setidaknya sudah ada ilmu dasar yang sudah kalian ketahui. Oh ternyata ini loh komunitas. Apa sih komunitas itu? Pasti kalian setidaknya sudah mungkin sudah baca buku ya, atau mungkin pada saat nonton televisi lewat begitu saja, oh ini loh rupanya komunitas tanaman perkebunan gitu ya. Ini ibu sudah siapkan link test ya, yang ibu sudah kirim di grup. Silahkan kalian buka, ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya ya. Yang tidak punya, ada yang tidak bawa HP? Ya, yang punya HP boleh langsung buka HP-nya, kalian silahkan langsung kerjakan. Yang tidak punya HP nanti ibu akan bagikan lembaran ya. Jadi ini sama soalnya ya, sama soalnya. Tinggal kalian kerjakan saja ya. Tidak punya HP lagi. Oke. Dibagikan ya. Coba kalian kerjakan. Apa namanya? Pretest kita. Silakan kalian jawab. Ini untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Ya. Siapa yang punya HP? Oh, tidak punya semua ya? Ada yang punya? Oke, silahkan nanti kalian kerjakan. Oh ini ada ya? Oke, bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah? Irfan, sudah selesai Pak? Belum? Oh iya, Jason belum selesai. Sudah. Gio? Sudah? Putri? Sudah selesai ya? Tia sudah selesai? Geda? Oke, berarti Papi juga sudah selesai? Belum? Oke, udah selesai. Sarifah? Sudah Bu? Sudah. Oke, baik. Nanti akan Ibu cek ya. Ibu akan ambil kembali lembarnya. Silakan dikumpulkan. Hari ini yang pertama itu kita mau membahas tentang pengertian perkebunan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis komunitas tanaman perkebunan. Itu materi kita. Sekarang kalian perhatikan. Perhatikan ya, silahkan simak video yang nantinya bisa kalian membantu kalian untuk menjawab masalah yang ada di LKPD ya. Baik, itu video tentang apa? Jenis tanaman perkebunan. Iya, komoditasnya ya, komoditas dari tanaman perkebunan. Jadi sekarang kita mau mengetahui dulu apa sih perkebunan itu? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu perkebunan? Silakan Yesen.
Berkebun adalah jenis tanamannya. Berkebun dapat diartikan sebagai usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat, pemerintah, ataupun swasta. Selain tanaman pangan dan hortikultura, berdasarkan produk yang dihasilkan, perkebunan dapat diartikan sebagai usaha budidaya tanaman yang ditujukan untuk menghasilkan bahan industri atau misalnya karet, tembakau, jengki, dan kapas. Bahan industri dan makanan misalnya kelapa dan kelapa sawit, serta industri makanan dan minuman misalnya tebu, teh, kopi, kakao, dan kayu manis. Iya, baik. Itu adalah pengertian dari Perkebunan. Kita harus tahu dulu, oh perkebunan itu ini pengertiannya. Dari situ barulah kita akan masuk nanti ke jenis-jenis komoditas. Kalau kita tidak tahu tentang pengertian perkebunan, nanti ngambang apa yang kita ketahui gitu kan. Kalau seperti ini, oh terarah pikiran kita gitu ya, menjadi terarah dan kita bisa memahami apa itu perkebunan. Kemudian kalian perhatikan lagi sekarang kita masuk ke jenis-jenis komoditas tanaman perkebunan. Selama ini mungkin kalau kita berpikir yang namanya perkebunan hanya oh sawit atau oh ini saja karet. Ternyata selain itu ada lagi bagian-bagian itu kalian perhatikan di sini jenis-jenis komoditas tanaman perkebunan itu ada dua. Yang pertama apa? Tropika. Iya, perkebunan tropika dan subtropika. Kemudian yang kedua, Perkebunan subtropika dan agribistika. iya, kalau kalian mendengar istilah tropika dan subtropika itu berkaitan dengan apa? Kira-kira. Dengan tanaman industri musim. Iya, dengan tanamannya ya, musim. dengan tanamannya. Berarti kalau tropika ini iklim, ya, berkaitan dengan iklim tropis, kemudian iklim subtropis. Menurut kalian di tempat kita ini di Indonesia itu termasuk iklim mana? Iklim tropis, ya, termasuk iklim tropis. Nah, baik, sekarang Ibu mau kalian duduk secara berkelompok. Ibu sudah bagi kelompok kalian, Ibu sudah sesuaikan. Jadi silahkan kalian duduk berkelompok sesuai yang Ibu bagi di dalam grup WA kita ya. Silahkan. Baik, berarti ada satu kelompok yang berempat ya. Kelompok yang lainnya bertiga. Jalannya bertiga ya. Sudah ya, sudah duduk masing-masing kelompok ya. Ya, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD sama kalian. Silakan nanti kalian perhatikan LKPD-nya ini ya. Di dalam LKPD ini nanti kalian menuliskan kelompok Irfan kelompok 1, kelompok Edi kelompok 2, kemudian kelompok Fakri kelompok 3. Nanti nama anggota kelompoknya ditulis di bawah. Misalnya kelompok 3 gitu kan. Kemudian di anggota pertama siapa, sampailah ditulis semua. Di sini jelas sekali perintahnya, sesuai diikuti perintahnya akan harus kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Gitu ya. Nanti Ibu akan berkeliling untuk membimbing kalian dalam berdiskusi. Jadi siapa kelompok yang mengalami kesulitan, silahkan langsung bertanya sama Ibu. Kalian bisa gunakan buku bahan ajar yang ada sama kalian. Silahkan kalian baca. Kalian bisa menjawab apa masalah yang ada di dalam LKPD ini untuk kalian diskusikan bersama anggota kelompok ya. Setelah
Jadi ada yang maju ke depan, boleh ada yang menanggapi, misalnya kelompok ini maju lalu kelompok di depan nanti mau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, boleh ya secara berganti. Ya, silahkan sampaikan dengan santun ya, jangan sampai ada gini ya, berarti harus disampaikan dengan santun. Baik, Ibu akan bagikan LKPD, nanti masing-masing silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Ini ada LKPD-nya, silahkan kalian perhatikan ya sama-sama. Kalian bisa mencari sumber datanya dari bahan ajar yang ada sama kalian. Dikembangkan di daerah kita ini, bagaimana kita melihat potensi gitu ya. Seperti apa sih potensi tanaman itu? Kemudian ya, bagaimana kemarin komunitas dengan hasil yang didapatkan? Misalnya kamu menggunakan misalnya kamu menggunakan varietas lokal kah? Kemudian varietas unggul kah? Bagaimana? Apakah lokal hasilnya lebih baik atau
Ayo semuanya ya, perkenalkan dulu kelompoknya. Baik, silakan dimulai. Selamat pagi, selamat semua. Selamat Ya. siang. Ya, di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi yang kami hasilkan dari mengidentifikasi pengertian perkebunan tadi dan menjawab pertanyaan nomor di. Jadi sini ada Jason untuk mempresentasi ini. Boleh diperkenalkan dulu mungkin satu persatu ya. Diperkenalkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Dan saya lupa. Jelaskan jenis-jenis komunitas tanaman. Jenis tanaman industri semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut atau tanaman tahunan yang bisa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Contohnya tebu dan tembakau. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis komunitas yang bisa dikembangkan? Mengidentifikasi jenis tanaman perkebunan yang bisa dikembangkan misalnya di tempat lokal kita ini di Kabupaten Batang untuk kebanyakan mengembangkan kelapa sawit, karena tanaman itu termasuk ke dalam golongan tanaman beriklim sedang dan tropis, dan tanaman ini pun termasuk ke dalam tanaman tahunan. Selanjutnya nomor 3, bagaimana pengaruh komunitas dengan hasil yang didapatkan? Komunitas hasil yang didapatkan pengaruhnya itu contohnya punya perusahaan lokal membandingkan dengan punya kita, yaitu perkebunan sawit dalam cakup penghasilannya, yaitu perusahaan mempunyai kelebihan. Satu, adanya tenaga kerja atau perawatan dengan efektif dan teratur, dan adanya dan kekurangannya adanya dalam hasil pemenuhan dengan memerlukan biaya per pekerja yang bekerja. Istilah itu perbandingan dengan sawit pribadi. Sawit pribadi perawatannya bisa diatur kapan saja dan waktu, tidak menggunakan target atau harga. Kekurangan dalam sawit pribadi ini yaitu tenaga kerja dalam perawatannya kurang dan menggunakan alat apa adanya. Dan pengaruhnya di sini yaitu berpengaruh pada biaya dan tenaga. Oke. Itu pemaparan dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kelompok 1. Gimana, jelas? Untuk kelompok 2 sih sudah jelas. Sudah jelas ya kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas juga. Ya baik ya. Jadi apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1 sudah bagus sekali ya. Pemikirannya sudah mendetil ya, mendetil sekali. Dan 3 pertanyaan, 3 masalah yang disampaikan itu semuanya berhasil mereka jawab dengan pendapat mereka, kemudian ditambah dengan bahan dari sumber bahan ajar. Ini bagus ya, suatu perpaduan yang baik sehingga menghasilkan jawaban yang sempurna. Itulah yang diharapkan dari diskusi ya. Masing-masing kelompok ibu lihat tadi semuanya aktif ya, saling memberikan ide, Irfan, kemudian Syarifah, kemudian Gio dan Jason ini aktif sama. Kelompok lain juga saat ibu memimpin tadi itu juga sama-sama aktif, bagus sekali ya. Seperti inilah diskusi ya, diskusi kelompok kemudian presentasi. Baik, tadi tidak ada lagi pertanyaan, setiap kelompok sudah merasa jelas ya dari hasil
yang disampaikan dari kelompok 1 hasilnya bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Jadi Ibu persilakan untuk kembali ke kelompoknya di meja kelompok 3. Sama-sama. Baik, kelompok 1 sudah tampil nih, pasti kelompok 2, kelompok 3 juga akan menyampaikan hasil diskusi terbaiknya. Ini mau terurut atau terurut? Oke, baik. Yang berarti setelah ini kelompok 2 yang maju. Kita persilakan kelompok 2. Silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Selamat semuanya. Siap. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perkenalkan dulu namanya siapa-siapa. Baik, untuk di kelompok 2 anggotanya di sini ada Ibu Sumanto, Ya. Graciela Febiani, dan Magdalena Putri. Cukup penyampaiannya akan disampaikan oleh Magdalena Putri. Jelaskan mengenai jenis-jenis komunitas tanaman perkebunan. Jenis komunitas tanaman perkebunan antara lain tanaman industri semusim dan tanaman industri tahunan. Untuk industri semusim ada tebu dan rumput. Yang tahunan kelapa sawit, karet dan kelapa. Di poin kedua, bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis komunitas yang bisa dikembangkan. Jadi untuk poin yang kedua, kami memilih tanaman kelapa sawit. Karena untuk proses perawatan tanaman ini bisa dikatakan sangat mudah gampang, dan tanaman ini pun sudah terbukti banyak para petani yang sudah sukses untuk menanami tanaman kelapa sawit ini. Untuk poin ketiga, bagaimana pengaruh komunitas dengan hasil yang didapatkan. Karena di sini kami memilih kelapa sawit unggul, dikarenakan hasil yang didapatkan sangat melebihi dari bibit lokal. Selain hasil dari segi tandan pun sudah dapat dibedakan. Untuk sawit unggul berat buahnya tidak terlalu berat, tetapi dalam satu pokok dapat menghasilkan tandan yang dalam jumlah yang lebih banyak dibanding sama sawit lokal sendiri. Untuk penyampaiannya sekian dari saya, terima kasih, dan dibuka ruang pertanyaan bagi yang belum jelas. Baik. Silakan. Sudah selesai pemaparan dari kelompok 2. Mungkin ada dari kelompok 1 atau kelompok 3 mungkin yang ingin bertanya atau memberikan sedikit tanggapan atau mungkin masukan untuk kelompok 2. Boleh. Sudah jelas ya, kelompok 1 sudah jelas. Bagaimana kelompok 3? Sudah jelas ya, bagus semua berarti pemahaman dari masing-masing kelompok ini sangat bagus ya, sehingga kelompok lain juga saat mendengarkan hasil presentasinya tidak menjadi kebingungan ya. Jadi bagus, daripada nanti hasil yang kita diskusikan membuat pertanyaan bagi kita sendiri gitu. Berarti artinya ini hampir sepemikiran dalam setiap kelompok, hampir sepemikiran. Oh ini loh hasilnya gitu. Jadi setiap kelompok jadinya tidak mengalami yang namanya agak bingung nih dengan kelompok ini. Akhirnya ada pertanyaan. Tapi pertanyaan itu bagus sebenarnya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan ini bukan artinya tidak bagus. Hanya saja setiap kelompok sudah merasa paham dengan apa yang kelompok yang presentasi itu bacakan gitu ya. Bagus sekali untuk kelompok 2 sama kelompok 3, kelompok 1, kelompok
tiga ini sudah merasa puas dengan hasil diskusi kelompok 2. Jadi kelompok 2 sudah selesai presentasi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kelompok terakhir. Ke penutup ya, kita mau membuat rangkuman dari materi kita hari ini. Boleh siapa? Irfan, boleh Pak? Menurut Irfan, aja saja. Oke, Irfan. Silakan, Jose. Menurut saya sih Bu, penjelasan pengertian perkebunannya itu sudah tepat menjelaskan. Ya. Mudah ditanggapi. Habis itu komunitas tanaman perkebunannya baik dan mudah dipahami juga, Ya. mudah dimengerti dan penjelasan dalam wawasannya mudah dicerna dengan baik. Ya, sudah dicerna dengan baik ya. Berarti sudah paham semua ya. Artinya di materi kita ini kesimpulannya apa itu komunitas tanaman perkebunan? Tadi sudah dijelaskan berarti ada berapa? Ada dua ya, perkebunan tropika dan subtropika, dan yang kedua iklim sedang dan subtropika. Jadi itu yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Jadi nanti kalian cek lagi di grup WhatsApp kita, itu sudah kirimkan link post-test ya, link post-test. Silahkan kalian akses, kalian kerjakan ya, nanti ibu akan menilai hasil kalian. Nanti ibu akan cek masing-masing apakah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini nilainya menjadi lebih meningkat gitu ya, menjadi lebih meningkat atau malah lebih turun gitu ya. Baik, jadi materi kita hari ini sudah selesai ya, sudah selesai. Minggu depan materi kita tentang apa kira-kira? Kita akan praktek ya, minggu depan kita akan praktek untuk membedakan atau mengidentifikasi tentang komunitas ya, komunitas tanaman perkebunan. Jadi kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa untuk kepercayaan dan dalam kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Baik, silakan silakan. Mari